Halo, selamat pagi. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi bab 1 untuk pembelajaran IPA di semester 1 kelas 9 ini, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Ya, sebelum lanjut, perkenalkan nama Ibu Nima Denita Kurniawati, jadi bisa dipanggil Bu Nita. Ibu adalah guru IPA di SMP Negeri 3 Nusa Penida. Jadi anak-anak, selamat datang, selamat belajar, dan tetap semangat ya pada kesempatan kali ini. Baik, jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah agar anak-anak mampu memahami definisi sistem reproduksi pada manusia serta cara menjaga kesehatan sistem reproduksi tersebut. Oke, kita mulai. Nah, pada slide sudah ada gambar, itu merupakan gambar sel. Jadi, halo, namaku Sel, aku hidup di dalam tubuh kalian bersama teman-temanku yang lain. Aku selalu ada bersama kalian dari kalian kecil hingga dewasa nanti. Sehingga tugasku adalah yang pertama, memperbanyak diri agar kalian dapat bertambah besar. Yang kedua, membantu mempercepat penyembuhan luka. Dan yang ketiga, melakukan reproduksi. Nah, pada reproduksi sel, sel induk harus mewariskan materi genetik, baik itu berupa DNA maupun perangkat metabolik supaya sel-sel anak dapat mandiri. Berdasarkan fasenya, pembelahan sel terdiri atas dua tipe, yakni pembelahan langsung yang disebut dengan amitosis dan pembelahan tidak langsung. Nah, berdasarkan kedua tipe tadi, yang membedakan pembelahan tersebut adalah yang pertama, pada pembelahan secara langsung atau apoptosis, tidak ada fase-fase pembelahan. Hanya terjadi pada uniseluler, bakteri, dan amuba. Jadi fungsinya dia adalah khusus pada proses berkembang biak atau membelah diri. Nah, untuk pembelahan tidak langsung, dia ada fase-fase pembelahan, terjadi pada makhluk hidup, baik itu manusia ataupun hewan. Kegunaannya adalah sebagai pertumbuhan, regenerasi sel, dan pembentukan gamet. Nah, pada pembelahan tidak langsung ini juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada pembelahan mitosis dan ada pembelahan meiosis. Nah, setelah kalian lihat di slide, yang pertama kita bahas mengenai pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi sebanyak satu kali, terjadi pada sel somatik atau sel tubuh selain organ reproduksi. Jadi, satu sel induk, dia membelah membentuk dua sel anakan yang disimbolkan dengan 2N atau disebut dengan diploid. Jadi, kromosom di sel anak ini nanti dia identik dengan sel induknya. Oke, setelah itu ada pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis merupakan pembelahan yang terjadi sebanyak dua kali, yang khusus terjadi pada sel kelamin. Nah, karena dia terjadi pada sel kelamin, ia akan menghasilkan sel telur atau sel sperma. Satu sel induk nanti dia akan membelah membentuk 4 sel anakan, yang disimbolkan dengan masing-masing dengan N atau haploid. Jumlah kromosom sel anakan ini setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Baiklah, kita menuju ke subbab selanjutnya mengenai sistem reproduksi manusia. Di slide sudah kalian lihat ada sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai organ reproduksi laki-laki. Nah, di slide terdapat beberapa bagian-bagian yang ada di organ reproduksi laki-laki yang memiliki fungsi yang harus dijaga kesehatannya serta kebersihannya. Kemudian kita lanjutkan pada organ reproduksi perempuan. Sudah ada di slide juga gambarnya. Ya, berikut ada beberapa penyakit pada organ reproduksi. Nah,
Ada kencing nanah dan sifilis yang biasanya terjadi pada laki-laki, kemudian kalau keputihan terjadi pada perempuan. Agar terhindar dari penyakit-penyakit ini, kita harus selalu menjaga kesehatan organ reproduksi. Dengan cara yang pertama, rutin membersihkan alat kelamin bagian luar dengan air mengalir atau air bersih. Yang kedua, menggunakan celana dalam dari bahan yang menyerap keringat dan menggantinya sebanyak 2-3 kali sehari. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan menahan kencing. Yang keempat, rajin berolahraga dan mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah fokus belajar. Nah, apabila nanti terdapat beberapa pertanyaan yang masih membuat kalian kurang paham mengenai materi ini, silakan kalian sampaikan pada kolom komentar. Jadi, terima kasih banyak dan selamat pagi.